materi setelah UTS ini kita lebih berikan pada bobot ilmiah dan analisisnya. Saya berharap itu lalu bisa membekas membangun sikap kita, sikap anti korupsi. Saya mulai saja. Kita akan bahas teori-teori tentang negara dan korupsi. Memang ada teori tentang negara dan korupsi. Atau memang apakah iya negara itu selalu ada korupsinya? Kira-kira gitu. Ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori ekonomi mainstream. Yang kedua adalah teori patrimonialisme. Yang ketiga adalah teori negara kleptokratik. Yang akan kita bahas satu-satu. Oke. Negara dan korupsi. Itu penting ya. Kenapa kok sampai ada judul negara dan korupsi? Di awal-awal kemarin kita bahas bahwa korupsi itu berhubungan dengan kekuasaan, ya kan? Masih ingat ya? Semakin besar kekuasaan dimiliki oleh seseorang, maka potensi orang itu untuk korupsi semakin besar, kira-kira gitu. Ya kan? Karena itu lalu negara bagian dari sumber kekuasaan, ya. Negara itu memberi kuasa kepada seseorang, ya. Jadi pejabat malah diberi kekuasaan oleh negara. Maka teori negara dan korupsi ini menjadi penting untuk dibahas. Nah, kabar, saya nggak tahu ini kabar gembira atau kabar tidak gembiranya. Kabar gembiranya, lompat tadi itu. Teori-teori ini menyatakan bahwa korupsi itu kan berhubungan erat dengan negara. Artinya kayaknya tidak akan ada korupsi kalau tidak ada di dalam negara, kira-kira begitu. Namun demikian, korupsi di dunia bisnis itu masuk kategori negara juga, ya. Kecuali urusannya bisnis antar bisnis, urusan perdata gitu ya. Orang penipuan antara perusahaan A dengan perusahaan B, ya. Bukan prestasi itu tidak masuk korupsi, itu masuk hukum perdata, gitu. Perselisihan antar perusahaan misalnya itu. Perselisihan antara perusahaan dengan karyawan juga perdata. Ya. Tetapi ada fungsi-fungsi tertentu, ya, fungsi negara yang dijalankan oleh perusahaan, dan dengan begitu lalu perusahaan itu kalau melanggar ketentuan itu maka dia dikatakan sebagai korupsi. Oke, kita lihat yang pertama, teori ekonomi mainstream. Teori ini digagas dan dikembangkan oleh Kruger pada tahun 74, atau setidaknya diungkap oleh Kruger tahun 74, dan kemudian dikembangkan lebih bagus lagi, lebih mengenal lagi oleh Ackerman. Korupsi itu pada umumnya terjadi di negara-negara yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ini penjelasan yang cukup bagus. Kalau kita mau melihat apakah suatu negara itu ada korupsinya, kita lihat aja ciri-cirinya ada enggak. Yang pertama, negara memenuhi sebagian besar kebutuhan barang dan jasa dibanding swasta. Indonesia masuk enggak? Bahwa negara lebih banyak mendominasi memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, dibandingkan swasta. Ya, saya tidak komentar, nanti silakan diskusi ya. Yang kedua, negara berperan dominan dalam perekonomian, termasuk dalam membuat banyak regulasi atau peraturan. Indonesia masuk enggak? Anda silakan nanti dijawab di diskusi. Ini layar saya mulai terganggu ya, karena yang muncul belakangan ini. Kalau baru masuk itu biasanya memang mengganggu. Yang ketiga, ini baru masuk. Tidak ada sistem transparansi dan akuntabilitas.
Jadi ciri yang ketiga, tidak ada akuntansi, tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada keterbukaan, tidak ada pertanggungjawaban. Yang keempat, dalam implementasi peraturan atau regulasi, pejabat negara cenderung memiliki banyak kebijakan. Jadi dalam implementasi kebijakan, ya, pejabat itu pelaku kebijakan itu punya kebijakan sendiri lagi. Ada kebijakan turunan kira-kira gitu. Jadi kalau memenuhi ciri-ciri itu maka bisa dikategorikan di negara itu ada korupsi. Yang kelima, yang terakhir dari ciri-ciri korupsi ada di sebuah negara menurut teori mainstream, ekonomi mainstream adalah tidak ada aturan yang menentukan bagaimana seharusnya pasar bekerja dengan baik. Artinya tidak ada mekanisme pasar, tidak ada peraturan persaingan dalam berbisnis, tidak ada aturan main dalam SOP pelayanan masyarakat negara kepada masyarakat gitu. Sepertinya kalau di Indonesia yang kelima ini enggak ya, karena ada aturan main, ada bahkan sudah ada undang-undang anti monopoli, ya. Ada undang-undang persaingan usaha dan macam-macam. Kira-kira di yang kelima ini Indonesia selamat. Tapi yang ke-1 dan yang keempat nanti kita coba diskusikan. Nah ini. Menurut teori ekonomi mainstream, korupsi pada umumnya terjadi di negara-negara yang tadi itu rapotnya memenuhi kelimanya ini. Ini di pengulangan supaya kalau dalam pembelajaran itu pengulangan itu penegasan. Ya, pengulangan itu penegasan. Negara memenuhi sebagian besar kebutuhan barang dan jasa dibanding swasta. Iya enggak. Negara berperan dominan dalam perekonomian termasuk dalam membuat regulasi dominan. Iya enggak. Tidak ada sistem transparansi dan akuntabilitas. Dalam implementasi kebijakan penyelenggara negara itu atau implementer itu atau pejabat publik itu cenderung memiliki banyak lagi kebijakan di luar dari kebijakan yang dia laksanakan. Jadi ada kewenangan-kewenangan. Kalau tidak ada aturan yang menentukan bagaimana seharusnya pasar bekerja. Oke, itu satu poin. Jadi teori tentang ekonomi mainstream itu sesungguhnya bisa panjang lebar, cuman karena waktu kita terbatas maka saya jelaskan dalam 2 slide ya, yang nanti akan kita banyak diskusikan. Mudah-mudahan Anda berkenan. Teori yang kedua adalah teori patrimonialisme. Teori patrimonialisme itu teori yang berhubungan dengan hubungan antara patron dan klien, hubungan antara raja dan masyarakat, kira-kira orang yang berkuasa dengan orang yang dikuasai, kira-kira. Teori ini mengatakan, dasar dari teori ini, dia membagi penguasa itu ada 3 tipe. Ada 3 tipe penguasa. Pertama itu ada penguasa yang karismatik, ya. Kedua penguasa yang rasional. Ketiga penguasa yang patrimonial. Siapa penguasa karismatik itu? Yaitu penguasa yang dia diberi kekuasaan itu karena memang profesional. Ya, dia mampu, dia berwibawa, dia cerdas, dia pinter, dia punya banyak kelebihan lah. Nah, artinya dia dipilih, disuruh jadi pemimpin itu karena karismanya. Ya. Yang kedua, ada tipe penguasa itu yang rasional. Apa itu? Yaitu orang disuruh menjadi penguasa atau dia menjadi penguasa karena punya perhitungan-perhitungan yang cermat. Dan dia dipilih berdasarkan ukuran-ukuran yang rasional. Ukuran-ukuran rasional itu apa? Dipilih lebih banyak, mendapat suara, kualitas dirinya, pendidikannya, pengalamannya, profesionalitasnya, itu rasional. Nah, di antara 2 ini, menurut teori patrimonialisme, ini hampir-hampir korupsi bisa ditekan. Kalaupun ada itu bisa ditekan.
sepanjang masih ada pemimpin yang karismatik, ya, maka orang mau korupsi masih takut, kira-kira begitu. Di Indonesia pernah kan kita dengar misalnya ada apa namanya di Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa lagi tokoh-tokoh itu. Kalau kita lihat secara itu orang nggak berani ngapa-ngapain kecuali atas perintah orang yang punya karisma itu. Nah, di tingkat begitu di kalangan rasional begitu. Kenapa di negara-negara Barat itu yang kita kategorikan sebagai negara yang lebih rasional itu sedikit sekali praktek korupsinya? Ya kira-kira itulah penjelasan. Nah, di patrimonialisme ini yaitu tipe penguasa yang ya dia bukan orang yang karismatik, bukan orang yang rasional, tetapi dia kemudian menjadi penguasa itu mungkin karena orang takut dia. Mungkin karena dia memiliki keberanian untuk apa? Untuk mengambil resiko. Jadi bukan karena karisma. Orang patrimonialisme kalau dia turun, kalau dia sudah tidak lagi menjadi pejabat, tidak lagi dihargai. Ya. Kalau orang karismatik itu turun jadi presiden, masih dianggap sebagai presiden. Kira-kira gitu. Ada guyonannya di Jawa Timur itu. Gubernur Jawa Timur itu siapa? Pak Nur. Lah, Bu Khofifah itu siapa? Pak Karwo itu siapa? Itu penggantinya gitu. Itu kan guyonan menunjukkan betapa Pak Nur itu karismanya masih berlaku sampai sekarang. Artinya saat sudah tidak menjadi gubernur pun masih disebut, ya kan? Nah, di patrimonialisme ini enggak, orang sudah lupa gitu. Dia turun dari jabatannya sehari kemarin turun, hari berikutnya sudah lupa orang-orang. Dikatakan korupsi pada umumnya terjadi di negara yang tipe penguasanya patrimonialisme. Kenapa begitu? Karena di situ tidak ada peraturan yang memisahkan antara properti publik. Properti itu barangkali apa ya, semacam aset ya. Bisa aset, bisa infrastruktur, bisa apa lagi gitu. Bisa instrumen kira-gitu ya. Tidak bisa dibedakan antara yang punya pribadi dengan punya publik. Di negara-negara kerajaan, di era kerajaan dulu, ya, properti publik, properti kerajaan atau properti negara itu yang mana, properti pribadi raja itu yang mana, enggak sulit dipisahkan kira-kira begitu. Lalu korupsi bahkan menjadi alat menciptakan integritas politik di antara golongan, partai, suku yang berbeda dalam pemerintahan. Jadi karena takut ya, pemerintah penguasa yang patrimonialisme ini karena rentang, karena dia takut dirongrong, karena takut ada pemberontakan, karena ada takut pengkhianatan, bahasa mereka begitu ya. Jadi bahasa rakyat kan perjuangan. Maka korupsi dijadikan sebagai alat untuk membangun soliditas hubungan itu, membangun integritas politik antar golongan, membangun soliditas dan kohesivitas hubungan gitu. Jadi karena itu lalu hubungan mereka sebetulnya semu. Kelihatannya kuat gitu tapi semu. Ya. Ya. Sehingga kemudian menjadi marak ya, menurut teori ini. Karena memang diciptakan untuk membangun kekuasaan. Masyarakat harus membayar untuk bisa memperoleh layanan publik. Pada urusan-urusan publik, masyarakat diminta untuk membayar. Nah, apakah Indonesia masuk di sini dengan ciri-ciri tadi itu? Nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan Anda mencermati apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, karena waktunya itu agak mepet sehingga penjelasan di presentasi tidak bisa panjang nanti diskusi aja panjang. Korupsi terjadi karena adanya peran dominan negara dalam mengatur perekonomian. Nah, ini mirip dengan teori yang pertama, teori ekonomi mainstream. Di teori patrimonialisme ini juga ada dicirikan negara mengatur dominan ekonominya. Jadi kalau ekonomi diatur oleh negara, perekonomian ditentukan oleh negara, harga-harga ditentukan oleh negara. Maksudnya semua harga ya, bukan harga kebutuhan pokok. Kalau menentukan harga kebutuhan pokok itu kan untuk menjamin
kelangsungan distribusi dan harga yang sama di masyarakat, kalau itu untuk kesejahteraan. Tapi kalau semua harus ditentukan oleh negara, nah, maka itu ada apa namanya, ada sesuatu di belakang. Bahkan korupsi meningkat pada saat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, coba Anda bayangkan. Ketika ekonomi itu malah tumbuh tinggi, wah bancaan itu malahan. Ini penguasa yang patrimonialisme. Apakah Indonesia masuk di sini? Silakan nanti didiskusikan. Kapan gedung ekonomi kita tumbuh? Terus kapan saat itu lalu korupsi merajalela? Kalau ternyata ekonomi pas tumbuh merajalela, maka ketemu di situ. Kayaknya di Indonesia jangankan menunggu ekonomi tumbuh ya. Kita saat krisis saja masih korupsi ya. Saat pandemi krisis masih dikorupsi uangnya. Jadi barangkali lebih nemen dari teori patrimonialisme. Kan gitu ya kalau dianalisis. Sekali lagi ini Buya kan analisisnya. Nah, korupsi besar terjadi di tingkat atau di level, ini sudah masuk pada teori ketiga ya. Teori kedua tadi itu berhenti pada ciri-ciri tadi itu ya. Kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori negara kleptokratik. Nah, teori ini mengendus ya, atau mengidentifikasi korupsi besar terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, melibatkan program dan proyek utama pemerintahan. Ya. Siapa kira-kira yang melakukan korupsi ini? Pejabat tingkat tinggi melakukan korupsi dengan cara memberi izin atau lisensi secara istimewa kepada pelaku bisnis tertentu dengan imbalan yang menguntungkan pejabat yang bersangkutan. Ya. Jadi korupsi tidak menurut teori negara kleptokratik ini, korupsi kecil-kecil itu nggak usah direken lah kira-kira gitu. Yang penting ditangani korupsi besar-besar karena itu menyangkut elit-elit pejabat publik yang terlibat di sana. Misalnya DPR membuat peraturan perundang-undangan. Kelihatannya itu proyek negara biasa. Tetapi jika ternyata ketika dia membuat undang-undang itu, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, dan ketentuan-ketentuan itu adalah untuk kepentingan pelaku bisnis tertentu atau masyarakat tertentu, bahkan dia dibayar untuk memperjuangkan pasal dan ayat-ayat itu, maka bisa dikatakan bahwa itu sudah kleptokratik itu. Ya. Dalam bahasa agak kasarnya barangkali ya, perampokan aset negara, tidak melalui mengambil uang negara, tapi melalui pengaturan, melalui regulasi. Wah, itu lebih jahat itu. Karena itu kita bisa pahami ketika banyak masyarakat mengkritisi adanya kebijakan-kebijakan baru, baik itu kebijakan tentang apa namanya sumber alam dan mineral, kebijakan apa namanya omnibus law dan lain-lain itu bagian dari kewaspadaan masyarakat, jangan sampai kira-kira begitu. Ini bagian dari praktek kleptokratik. Ya. Dan itu harus kita hargai, ya kan? Bahwa kemudian ternyata tidak, kecurigaan itu tidak beralasan atau tidak terjadi, ya baguslah kira-kira. Karena itu adalah kritik atau manifestasi dari masyarakat sikap anti korupsinya yang ditunjukkan. Tapi dalam banyak kasus, kalau Anda mau teliti apakah ada di Indonesia itu korupsi dari jenis ini? Ada. Berapa banyak tokoh-tokoh pejabat publik kita, baik di DPR atau menteri atau apa itu, yang terseret korupsi karena dia merekayasa perundang-undangan, merekayasa perizinan. Ya kan? Dan saya kira sampai dengan hari ini masih banyak orang yang mewaspadai kenapa pulau tertentu itu lebih banyak dihuni oleh orang-orang asing, ya, oleh orang-orang Cina, orang-orang ini. Kenapa investasinya di? Nah itu tuh kan kewaspadaan. Jangan-jangan itu bagian dari kleptokratik. Berikutnya, korupsi merajalela dalam rejim yang dipimpin oleh kepala negara yang hanya berusaha memenuhi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya. Dulu disebut KKN. KKN itu ya korupsi, ya kolusi, ya nepotisme. Korupsi itu mengambil dan merugikan keuangan negara. Ya. Kolusi itu
ya tadi itu memberikan kewenangan atau apa namanya izin atau lisensi kepada pengusaha untuk memperoleh untuk dia dapat keuntungan. Ya, nepotisme itu ya kira-kira ya apa ya bolo-bolonya ya, istrinya, anaknya, menantunya, saudaranya, tetangga dekatnya, kawannya gitu. Itu mendapat apresiasi dalam jabatan pemerintah. Nah, kita tidak sedang mendiskusikan siapa melakukan apa, tetapi kita sedang membicarakan sebuah teori tentang teori negara kleptokratik. Itu menjadi ciri-ciri. Karena itu sesungguhnya kalau kita ingin menghapus dugaan atau apa namanya stigma korupsi di negara kita, ya, kita berkepentingan, banyak orang berkepentingan supaya pejabat publik yang muncul itu bukan nepotisme. Walaupun bisa dijelaskan, oh ini bukan nepotisme, ini dipilih secara langsung dan jelas, atau terbuka dan seterusnya. Tapi orang masih melihat bagaimanapun juga masih ada konflik kepentingan. Kita misalnya di Indonesia ini masih melihat setelah apa namanya suaminya jadi wali kota atau jadi bupati, terus lengser, nanti yang menggantikan adalah istrinya, gitu kan. Bahkan ada itu, tapi kita kayaknya kok apa gitu ya. Ada berita yang mengatakan begini, ini wali kota kabupaten, wali kota tertentu dengan bupati tertentu dengan ini kok saudaranya ya, ini kok kakaknya ya, ini kok anaknya ya, gitu ya. Di negara kita masih ada begitu itu. Nah, karena itu lalu memenuhi ciri negara teori negara kleptokratik. Jadi kalau dibaca dari teori ekonomi mainstream, kayaknya Indonesia ada di situ, ciri-cirinya juga ada. Di patrimonialisme kayaknya juga ada gitu ya. Nah, di teori negara kleptokratik juga kayaknya ada gitu ya. Maka sesungguhnya lengkap kalau kita mengamati negara kita kenapa tidak bisa bebas dari korupsi ya, karena menurut teori-teori tersebut ya, ciri-ciri itu kita miliki gitu loh kira-kira gitu.